Salam, selamat siang anak-anak sekalian. Kembali kita berjumpa dengan materi pembelajaran kita hari ini Agama Kristen kelas 8 dengan tema belajar dari para martir. Silakan menyimak video pembelajaran hari ini dan jangan lupa sebelum memulai pelajaran berdoalah terlebih dahulu agar apa yang kalian pelajari hari ini kalian bisa menerima dengan baik sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Demikian anak-anak, selamat menyaksikan. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Materi pembelajaran kita siang hari ini memasuki bab yang ke-7 dengan judul Belajar dari para martir. Tahukah kalian apakah martir itu? Martir adalah seseorang yang melakukan tindakan karena pembelaan hingga akhir hayatnya. Pembelaan yang dilakukan adalah sesuatu yang benar, hingga ia melakukannya dengan setia hingga akhir hayatnya. Nubuatan yang berisi tentang kondisi zaman akhir atau akhir zaman dalam kitab Matius 24 ayat 4 sampai dengan yang ke-13. Di dalamnya disebutkan tentang beberapa kondisi yang akan terjadi, bahkan kini sudah terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, banyak orang yang datang dan mengaku sebagai Mesias atau penyelamat. Kemudian terjadi perang antar berbagai bangsa dengan negara. Kalau pada zaman dulu atau di Alkitab tertulis bukan bangsa tetapi kerajaan. Kemudian kelaparan dan gempa bumi terjadi di mana-mana atau di berbagai tempat. Kemudian kebencian terhadap pengikut Kristus yang bisa mengakibatkan pembunuhan. Artinya yang bisa mengakibatkan pertikaian. Karena banyak orang yang mengikut Kristus, kadang-kadang banyak juga orang yang membenci sehingga terjadi pertikaian yang mengakibatkan pembunuhan. Kemudian pemurtadan dari pengikut Kristus, ya, apapun alasannya. Jadi mereka yang sudah mengenal Kristus ternyata kemudian memungkiri atau menyangkalnya. Mungkin karena diiming-imingi sesuatu yang lebih berharga, misalnya kedudukan, kekuasaan, kekayaan, dan sebagainya, hingga bisa saja membuat orang tersebut melupakan Kristus dengan sekejap dalam kehidupannya. Kemudian yang keenam, munculnya nabi-nabi palsu yang mengajak orang untuk mengikuti ajaran mereka. Ini sama dengan butir yang pertama tadi. Butir yang ke-6 hampir sama dengan butir yang pertama. Kemudian yang ketujuh, banyak yang menjadi undur dalam kasih dan iman percaya mereka karena banyaknya godaan dalam kehidupan mereka. Jadi semakin mereka mendapatkan banyak godaan dalam kehidupan mereka, kadang-kadang orang semakin goyah kehidupan imannya. Jadi mereka mundur dan tidak lagi mau mengenal ajaran-ajaran Kristus yang sudah mereka pelajari dalam kehidupan mereka. Atau kehidupan yang suam-suam kuku, ya, kehidupan yang setengah-setengah tentang Kristus Yesus itu sendiri. Adapun kisah para martir yang akan kita pelajari siang hari ini, yang pertama adalah Polikarpus, di mana Polikarpus adalah murid Yohanes atau murid Tuhan Yesus yang melayani di kota Smyrna. Sekarang namanya Izmir atau Turki. Polikarpus, beliau adalah seorang uskup dan hidup di zaman Kaisar Romawi Marcus Aurelius Antonius pada tahun 162 sampai dengan 180 Masehi. Pada zaman itu banyak orang Kristen yang dibunuh oleh pemerintah Romawi karena menolak untuk menyembah kaisar dan dewa-dewa Romawi. Orang-orang Kristen yang memilih untuk menyembah Tuhan Yesus akhirnya dikejar-kejar dan dianiaya secara kejam karena mereka dianggap sebagai orang-orang kafir. Dan salah satu korban dari penganiayaan tersebut ialah Polikarpus.
Pada waktu itu Polikarpus adalah uskup yang disegani dan dihormati. Oleh sebab itu banyak dari temannya yang meminta dia bersembunyi. Pada akhirnya Polikarpus pun ditangkap. Ada kejadian menarik ketika Polikarpus ditangkap. Dia tidak memberontak atau melawan, melainkan menyambut para prajurit bak tamu yang agung. Dia menjamu mereka dengan makanan dan meminta diri agar diizinkan berdoa terlebih dahulu. Perlakuan Polikarpus kepada prajurit Romawi tersebut membuat mereka meminta maaf kepadanya karena mereka harus menangkapnya. Polikarpus pada saat itu bisa saja untuk menyangkal Kristus, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia berkata, 86 tahun saya telah mengabdi dan melayani Kristus. Dia tidak pernah berbuat salah dan menyakitiku. Bagaimana mungkin saya mengkhianati raja yang telah menyelamatkan saya? Akhirnya, Polikarpus pun dibakar hidup-hidup di tengah pasar. Dia tewas sebagai seorang martir bagi Kristus pada usia 87 tahun. Martir berikutnya adalah John Wycliffe. Lahir di Yorkshire, Inggris tahun 1325 dan menempuh studi teologinya di Universitas Oxford. Wycliffe berjuang melawan pengajaran-pengajaran yang salah dalam gereja. Ia melihat begitu banyak orang mengalami kebutaan secara rohani. Padahal mereka melakukan berbagai upacara keagamaan tetapi tidak memiliki hubungan dengan Kristus. Bagi Wycliffe, hal ini disebabkan karena banyak orang Kristen yang tidak dapat memahami Alkitab secara langsung. Wycliffe menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Namun, gereja tidak menyukainya. Perjuangannya dilakukan dengan cara yang sangat luar biasa. Karena baginya setiap orang harus diberi keleluasaan membaca Alkitab dalam bahasanya sendiri. Akan tetapi, 31 tahun setelah Wycliffe meninggal dunia, gereja mengadakan rapat yang disebut sebagai Konsili Konstans dan memutuskan bahwa John Wycliffe adalah seorang yang sesat sehingga jenazahnya harus dilemparkan jauh dari gereja. Melalui keputusan konsili tersebut, maka jenazah Wycliffe diangkat dari kubur, dibakar, dan abunya dibuang ke sungai Rhine. Pada usia 56 tahun, pada waktu itu Wycliffe meninggal, tepatnya pada tanggal 31 Desember 1384. Jadi, jenazahnya yang sudah dikuburkan, dibongkar kembali, kemudian dibakar, dan abunya dibuang ke sungai Rhine. Kenapa? Karena pengajaran-pengajaran atau apapun yang dikerjakan oleh Wycliffe dianggap seorang yang sesat. Maka jenazah Wycliffe pun diperlakukan seperti apa yang sudah guru sebutkan tadi. Selanjutnya adalah William Tyndale yang lahir tahun 1494 di dekat perbatasan Wales, Inggris, di mana Tyndale menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris, sama seperti yang dilakukan oleh John Wycliffe. Karena keyakinannya bahwa kebobrokan gereja terjadi karena firman Allah tidak diajarkan secara benar kepada rakyat. Pada tanggal 6 Oktober 1536, keputusan hukuman mati dijatuhkan kepadanya. Tyndale dihukum gantung dan dibakar di kota Vilvoorde. Ironis memang, ia dihukum mati oleh gereja karena melakukan pekerjaan Tuhan. Kemudian martir yang keempat adalah John Bunyan, lahir pada tanggal 30 November 1628 di Harrowden, Elto, Inggris. Ia adalah seorang sastrawan jenius. Salah satu karya yang terkenal adalah The Pilgrim's Progress atau Perjalanan Seorang Musafir yang diterbitkan pada tahun 1678. Di mana masa mudanya Bunyan adalah seorang yang beretikat sangat tidak baik atau berperilaku sangat buruk. Sampai akhirnya dia sendiri bertobat dan dipakai Tuhan untuk berkhotbah di desa-desa di sekitar Bedford. Pada saat pemerintahan Raja Charles yang kedua, terjadilah penganiayaan terhadap orang-orang Kristen nonkonformis atau orang-orang Kristen yang tidak sepaham dengan gereja Inggris.
Di sana Bayern dipenjarakan selama 12 tahun. Namun Raja Charles membatalkan tuntutannya dan Bayern dibebaskan. Dan Bayern tetap berkarya untuk kemuliaan Kristus sampai akhir hayatnya. Martir yang kelima adalah Dietrich Bonhoeffer. Beliau seorang pendeta di sebuah gereja di Jerman, di mana beliau menolak kebijakan Hitler atau pemimpin Nazi untuk melenyapkan orang-orang Yahudi. Jadi pada waktu kepemimpinan Nazi yang dipimpin oleh Hitler, Dietrich Bonhoeffer menolak apapun mandat yang dikeluarkan oleh kebijakan Hitler. Karena di sana Hitler banyak melenyapkan orang-orang Yahudi atau memperbudak mereka. Bonhoeffer ditangkap dan dihukum mati oleh pemerintahan Hitler. Bukunya yang terkenal, Course of Discipleship, menyajikan analisa mendalam bahwa penderitaan adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan murid-murid Kristus. Setelah kalian mempelajari kisah para martir siang hari ini, pikiran apakah yang ada dalam benak kalian ketika kalian mengetahui bahwa begitu hebat perjuangan para martir ini hingga berujung kepada kematian mereka? Ada yang dibakar, kemudian dihukum gantung, dan lain sebagainya. Para martir mau berkorban demi imannya kepada Tuhan Yesus atau mempertahankan imannya kepada Kristus. Mengapa? Karena bagi mereka sosok dan pengajaran Yesus begitu berharga, sehingga harus dipertahankan. Mengapa Yesus berharga? Yesus adalah sumber kehidupan. Hidup tanpa Yesus jauh lebih menyedihkan dibandingkan dengan hidup tanpa harta sekalipun. Begitu luar biasa apa yang telah dilakukan oleh para martir tersebut, dan Bu Guru berharap menginspirasi bagi kalian siswa-siswa SMP remaja yang saat ini sedang bertumbuh dan berkembang di dalam Kristus, ketika kalian melihat bagaimana perjuangan para martir hingga akhir hayat mereka adalah satu teladan yang sangat luar biasa. Di sini pelajaran siang hari ini mengajarkan mari kita tetap setia di dalam Kristus Yesus apapun kondisi dan keadaan kita saat ini. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan. Jika kita jauh dari Tuhan Yesus, maka hal-hal yang membuat kita goyah akan mudah kita hadapi. Tetapi ketika kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dan tetap berharap kepada Tuhan, dan tetap setia kepada pengajaran-pengajarannya, maka hidup kita akan tetap kuat dan tidak akan mudah goyah, walaupun ancaman banyak datang dalam kehidupan kita. Demikian pelajaran siang hari ini. Semoga kalian memahaminya dengan baik dan menginspirasi kalian sebagai remaja-remaja Kristen yang berkualitas untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pelajaran kita siang hari ini. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.